Halo teman-teman, eh, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu hukum pidana, pengertian hukum pidana, pembagian hukum pidana, asas-asas hukum pidana, dan fungsi hukum pidana. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Jadi hukum pidana itu aturan hukum yang dibuat oleh negara yang berdaulat yang berisi tentang perbuatan yang dilarang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar. Hukum pidana menurut para ahli, menurut Profesor Muljatno SH, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk yang pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan larangan tersebut. Yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian, hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum itu sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan. Istilah hukum pidana. Ada istilah-istilah dalam hukum pidana yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ada yang namanya penyidik. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negara sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Nah, yang kedua, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Ada namanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat dilakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Dan ada juga yang namanya penyelidik. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Dan juga ada penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ada juga namanya jaksa. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai PU serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. PU adalah penuntut umum. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke dalam negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Terus ada yang namanya juga pra-peradilan. Pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
Yang kedua, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Upaya hukum ada upaya hukum itu adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Terus dalam pembagian hukum pidana itu ada hukum pidana objektif, hukum pidana subjektif, hukum pidana material formal, dan juga hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana objektif atau jus poenel adalah seluruh peraturan yang memuat larangan-larangan atau keharusan-keharusan di mana terhadap pelanggaran peraturan tersebut diancam dengan pidana. Hukum pidana subjektif atau jus poendi adalah seluruh peraturan yang memuat hak negara untuk mempidana seseorang yang melakukan tindak pidana. Hak negara untuk mempidana itu terdiri dari yang pertama, hak untuk mengancam perbuatan pidana. Yang kedua, hak untuk menjatuhkan pidana. Hak ini juga terletak pada alat negara yang berwenang, yaitu hakim. Terus yang ketiga, hak untuk melaksanakan pidana. Hak ini juga terletak pada alat negara yang berwenang, yaitu jaksa. Hukum pidana subjektif atau hak negara untuk mempidana harus berdasarkan hukum pidana objektif. Hal ini karena hak negara untuk mempidana itu baru ada setelah dalam hukum pidana objektif ditentukan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana. Ada juga hukum pidana material dan formal. Hukum pidana material atau hukum pidana substansif adalah seluruh peraturan yang memuat perumusan perbuatan-perbuatan yang tidak dapat diancam pidana, misalnya pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Siapakah yang dapat dipidana atau dengan kata lain mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana. Dan pidana apakah yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana atau hukum penintensir yang dimuat dalam KUHP, KUHP militer dan lainnya. Hukum pidana formal atau hukum pidana adjektif, atau disebut juga hukum acara pidana, adalah seluruh peraturan yang memuat cara-cara negara menggunakan hanya untuk melaksanakan pidana. Dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Terus ada juga hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku umum atau berlaku bagi semua orang. Hukum pidana umum dimuat dalam KUHP. Terus ada juga hukum pidana khusus. Hukum pidana yang berlaku khusus bagi golongan orang-orang tertentu yang memuat perkara-perkara pidana tertentu, seperti tindak pidana ekonomi, tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, dan lain-lain. Hubungan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus adalah bahwa ketentuan hukum pidana umum itu tetap berlaku di samping ketentuan hukum pidana khusus sebagai hukum pelengkap. Asas-asas hukum pidana, asas legalitas. Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum peraturan itu dilakukan. Pasal 1 ayat 1 KUHP, jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa. Pasal 1 ayat 2 KUHP. Ada juga asas tiada pidana tanpa kesalahan. Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana harus dilakukan bila mana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.
Terus asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul negara di negara asing, seperti dalam pasal 2 KUHP. Gedung kedutaan. Asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana dimanapun ia berasal. Pasal 5 KUHP. Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara. Pasal 4 KUHP. Fungsi hukum pidana secara umum. Fungsi hukum pidana ada dibagi secara umum dan secara khusus. Fungsi hukum pidana secara umum yaitu fungsi hukum pidana sama saja dengan fungsi hukum-hukum lain pada umumnya, karena untuk mengatur hidup dalam kemasyarakatan atau menyelenggarakan suatu tata dalam masyarakat. Fungsi hukum pidana secara khusus yaitu untuk melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan suatu sanksi atau hukuman yang berupa pidana yang telah ditetapkan undang-undang, yang telah ditetapkan dan sifatnya lebih tajam daripada hukum-hukum lain, atau untuk memberikan aturan-aturan untuk melindungi yang pihak yang telah dirugikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.